Halo Cuan Troopers, balik lagi dengan TikToks dari Sukor Sekuritas malam hari ini. Oke, kita sambil menunggu teman-teman kita yang lainnya untuk join. Di sini aku mau kabarin buat teman-teman ya, untuk TikTok kita pada malam hari ini tuh berjudul saham defensif di tengah libur Lebaran, begitu ya. Di sini pasti teman-teman udah banyak yang tahu gitu ya. Kita akan libur mulai minggu depan, tanggal 18, dan pasti banyak banget nih ya teman-teman ya pertanyaan dengan uh, keadaan seputar pasar modal. Nah, malam hari ini kita juga ada kedatangan influencer dari pasar modal, yaitu Nick Jansen ya teman-teman ya, seorang profesional trader. Nah, jadi sini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar tentang saham yang kalian sedang pegang atau mungkin saham-saham yang menurut kalian menarik, kalian bisa tanya nih, view-nya langsung ke Nick Jansen. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang lain di sini, kalau misalnya kalian belum punya akun dari RDN atau untuk berinvestasi, kalian bisa ya buka di Sukor Sekuritas di pin komen yang udah aku pin di eform.sukorsekuritas.com. Nah, di sini juga mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu ya tentang fitur yang terbaru dari Sukor Sekuritas ya. Jadi di fitur Spot by Sukor Sekuritas itu sekarang kalian bisa beli reksadana. Mungkin di sini sekarang banyak teman-teman yang bingung mau beli saham apa dan sebagainya. Aset kalian nggak tahu mau ditaruh di mana. Nah, ini reksadana bisa menjadi salah satu opsi kalian untuk parkirin uang kalian begitu ya di instrumen investasi yang less agresif tapi terbukti profitable juga begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian buka nih di aplikasi Spot tuh bisa kalian lihat langsung ya performance produk-produk reksadana dari Sukor Sekuritas. Nah, ya jadi teman-teman, sekali lagi aku ingetin, kalau misalnya kalian ada punya pertanyaan tentang saham, boleh langsung aja di komennya atau di Q&A ya. Mau tanya-tanya seputar IHSG mungkin atau saham-saham apapun ya. Contohnya kayak hari ini IHSG kan naik 0,49% ya kalau nggak salah ya, sekitar 0,50 lah ya. Dan dipimpin oleh saham teknologi actually ya, sektor teknologi. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan begitu kan. Dan bagaimana dengan sektor-sektor lainnya begitu kan. Atau mungkin saham-saham defensif apa aja nih yang menarik nih ya buat kita pantau atau mungkin kita koleksi di tengah libur Lebaran. Oke, coba kita lihat dulu ya Nick Jansen di sini sebentar. Sambil kita juga menunggu teman-teman Troopers lainnya untuk join ya. Oke, kita lihat. Tapi udah mulai nanya juga ya. Oke, nanti kita akan masuk ke Q&A session. Halo bro, Nick. Halo, malam bro. Kabar? Baik. Ini Malam pertama Cuan kali Troopers. kita ketemu ya. Ini aku juga baru pertama kali nih ketemu sama Nick nih. Jadi Baru pertama kali. iya, Iya. salam kenal bro ya. Ya, salam kenal juga bro. Ya, jadi tadi udah dikabarin gitu kan sama Daniel, katanya Jo lu Hmm, bakal TikToks nih sama Nick Jansen nih ya, salah satu technical hmm. analis hebat begitu ya, influencer juga buat teman-teman di sini untuk belajar begitu. Jadi memang tujuannya malam ini kita mau Hmm, bahas ya bro ya tentang saham-saham defensif begitu hmm, kan tengah libur Lebaran. hmm, hmm. Tapi kalau tidak mengganggu juga nih teman-teman Controppers, biasanya di setiap Q&A kan mereka mau nanya juga nih tentang saham-saham, boleh bro ya dikasih view-nya mungkin secara Boleh, boleh. teknikal ya. Yuk, Oke, boleh, thank you boleh. banget ya bro ya buat waktunya. Yuk. Oke, teman-teman aku mau kabarin sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung di comment section atau di Q&A. Ini kita pembicaraannya cuma sejam ya teman-teman ya, jadi jangan lupa kalau misalnya kalian mau bertanya atau apapun langsung aja di chat, nggak apa-apa. Oke, bro, mungkin kita langsung aja ya ke mulai Yuk. ngobrol ke pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Aku udah ada beberapa list pertanyaan Hmm. yang aku mau tanya ke bro Nick gitu ya. Panggilan Nick bro ya. Nick. Ya, ya bro. Oke, siap. Oke, jadi kita pembahasan ini tentang saham-saham defensif di tengah libur Lebaran Hmm, kan nih bro ya. Nah hmm. ini cukup topik yang menarik nih. Tapi sebelum kita masuk mungkin ke apa itu saham-saham defensif dan sebagainya, mungkin dari lu sendiri bisa nggak ceritain mungkin kayak view mengenai market kita itu sekarang gimana tuh pasar modal kan? Kalau misalnya kita lihat dari awal tahun kan bisa dilihat market kita bisa dibilang agak sepi ya, dan banyak Hmm, 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 investor hmm. juga yang sedikit pesimis dengan Ya, sentimen ya, ya. sentimen negatif dan sebagainya. Nah kalau misalnya dari lu sendiri kira-kira gimana nih view-nya? Oke.
Oke, IHSG ini kan sebenarnya udah ya downtrend, sideways cenderung downtrend lah sejak dari Oktober apa November tahun lalu ya. Jadi ini udah sampai April berarti udah sekitaran 6 bulan. Sebenarnya ini kalau dari view gua, habis Lebaran, ini potensi IHSG buat rally itu sangat tinggi. Ya, kalau view gua sih sendiri sih, habis Lebaran dan beberapa bulan ke depan setelahnya, IHSG itu punya potensi besar untuk rally. Ya, kenapa? Kalau kita lihat sekarang kondisinya sebenarnya tanda-tandanya itu udah mulai mendukung semua. Ya, yang pertama inflasi yang jadi momok pelaku pasar kemarin baru rilis kan data CPI sama PPI-nya Amerika ya, itu mengindikasikan bahwa inflasi mereka sudah mulai melandai. Jadi ya momok pertama udah oke lah, udah agak terkendali ya, udah melandai. Kemudian yang kedua kalau kita lihat bond yield itu udah turun terus ya, jadi berarti market sudah mengantisipasi bahwa The Fed nggak akan naikin lagi suku bunga. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di market lain, misalnya di kripto ya, BTC itu udah bisa tembus 30 ya. Berarti risk appetite orang buat ke risk aset itu ada, dan dananya ada berarti kan. Karena menaikin BTC ke 30 pakai duit ya, nggak mungkin pakai koran. Itu juga udah naik ke 30. Kemudian di dalam negeri kita ya indeks dolar turun terus juga ya. Kita rupiah udah di bawah 15.000, itu juga bagus buat market. Terus kalau kita lihat ini diam-diam asing itu ya dari Februari sampai sekarang tuh udah inflow sekitar 10 triliun loh. Tapi market kita ya masih so-so aja. Jadi kayaknya ini tinggal tunggu, kalau jerawat ini tinggal tunggu meletus aja nih. Boom gitu kayaknya ya. Gak tahu, kalau view dari gue sih abis Lebaran ini, baik secara teknikal maupun ngelihat situasi yang ada sekarang di sekitaran, itu potensi besar buat rally. Jadi paling nih koreksi IHSG ya habis sampai Lebaran aja lah. Ya tinggal 2 hari lagi, mungkin orang males ya. Mungkin fund-fund gede juga males masuk, buat apa? Masuk terus libur seminggu kan, duitnya nggak kerja, masukin dulu lah ke tempat lain. Mungkin nanti habis Lebaran juga mereka baru masuk. Tapi view dari gue setelah Lebaran dan beberapa bulan setelahnya itu IHSG akan cenderung bullish. Ya. Oke, Itu bro. thank you banget. Ya, thank you ya jawabannya ya bro ya. Wah ini menarik nih karena aku belum pernah ngobrol terus mengambil view-nya, salah satunya adalah dari melihat Bitcoin begitu ya, bergerak Bitcoin juga. Nah, ini benar juga nih. Aku setuju karena kita bisa melihat itu sebenarnya sebagai salah satu acuan juga bahwa sudah mulai ada orang berani mengambil ini ya riskier aset gitu ya untuk berinvestasi begitu kan. Appetite-nya ini udah mulai balik lagi lah ya bro ya istilahnya kan. Udah mulai pelan-pelan pulih lah ya. Iya, iya. Dan kalau kita lihat market kita sama BTC kan barengan ya, waktu BTC kemarin all time high 60, kita juga lagi all time high kan. Kemarin BTC nyungsep, kita juga nyungsep. Iya. Dan juga Nick mention tentang contohnya tadi inflasi yang sudah mulai melandai begitu ya, dan juga yield ya, bond yield ya begitu kan. Wah ini bisa menjadi poin-poin penting ya buat teman-teman cuan troopers, bagaimana nih kita melihat ekspektasi begitu ya, atau bisa dibilang juga proyeksi lah ya setelah bulan Lebaran itu bagaimana kan. Karena kalau misalnya kita lihat juga memang potensi untuk rally itu semakin besar kalau misalnya memang market itu semakin lama semakin turun begitu kan. Jadi chancesnya dengan poin-poin yang tadi sudah dimention gitu ya sama Nick, bisa dibilang juga sentimen-sentimen yang sudah dimention tadi itu juga bisa menjadi salah satu pegangan lah ya buat kita semua untuk bagaimana nih melihat ke depannya. Oke, menarik banget ya. Jadi itu mungkin ada hubungannya ya. Jadi bisa dibilang juga kenapa istilahnya mengoleksi atau mulai pantau saham defensif itu di saat-saat sekarang itu menarik gitu ya bro ya. Ya. Mungkin ini kan ada banyak nih teman-teman cuan troopers yang baru mulai investasi juga kan bro ya. Jadi mungkin bisa dijelasin sedikit apa itu saham defensif dan kriteria untuk suatu saham itu menjadi saham defensif itu apa bro? Bisa di-share mungkin. Oke, secara umum kan orang melihatnya saham defensif itu adalah saham yang akan defensif, tidak akan turun terlalu banyak pada saat misalnya market turun ya. Sebenarnya ya secara umum kondisinya
kayak gitu ya. Biasanya orang bilang saham defensif tuh ya saham-saham consumer gitu ya, yang nggak terlalu terpengaruh sama gonjang-ganjing situasi di luar ya. Kalau komoditas kan ya tiap hari ngikutin harga komoditasnya, tapi kalau consumer behavior kita ya gitu-gitu aja lah, nggak berubah. Kita mandi sehari 2 kali, mau krisis mau nggak krisis, mandi sehari 2 kali pakai sabun, pakai odol gitu-gitu ya. Biasanya kategorinya saham defensif itu lebih ke yang seperti itu. Tapi kalau kaitannya sama Lebaran kali ini, sebenarnya kalau gue lihat ya, untuk kondisi Lebaran kali ini semua saham tuh relatively defensif sih, ya, kecuali saham coal kalau menurut gue. Ya, kita kan akan libur nih ke depan seminggu, jadi kalau kita ngomongin saham defensif pada saat liburan, artinya kan yang kita berharap saham ini nggak akan turun banyak pada saat libur Lebaran. Nanti tiba-tiba buka, kan market akan mengesop semua informasi selama seminggu, tutup ya, gitu. Ya, kita harus prediksi dulu selama seminggu ke depan itu kira-kira kondisi apa yang bakal terjadi yang signifikan gitu ya. Kita mesti lihat agenda-agenda ekonomi yang kalau gua lihat sih kayaknya seminggu ke depan tuh nggak ada hal yang penting ya. Paling rilis data ekonomi Amerika aja, tapi nggak ada Fed meeting, nggak ada pengumuman apa Fed rate. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu hal yang besar yang bisa terjadi dalam seminggu ke depan. Jadi kayaknya sih so-so aja. Paling ya saham komoditas ya yang berkaitan langsung sama market komoditas itu sendiri. Tapi kalau lihat sekarang komoditas juga harganya stabil, cenderung naik ya. Gold malah udah tembus 2000. Paling yang turun terus tuh kan coal harganya. Ya jadi paling hati-hati di saham coal aja. Kalau misalnya komoditasnya turun selama seminggu ini, terus dibuka market langsung adjust, ya paling itu aja ya kalau gue lihat. Tapi overall semua saham kayaknya cenderung defensif sih kali ini. Oke. Ya, jadi memang kan tadi aku ada Nick mention gitu ya tentang market gitu ya di momen-momen Lebaran gitu kan. Aku jadi wonder juga sih kayak bagaimana nih tren market biasanya di saat Lebaran nih di beberapa mungkin tahun belakang gitu kan. Secara teknikal itu apakah memang pas setelah Lebaran selesai itu ISG itu koreksi kah atau mungkin rally kah? Ini pas banget ada yang nanya nih soalnya cuan troopers Nemdes ya bilang takut kena prank seperti tahun lalu selesai liburan IHSG koreksi dalam katanya. Nah, apakah itu benar gitu kan? Mungkin dari Nick sendiri, mungkin secara teknikalis begitu kan, kalau misalnya melihat membandingkan comparison dengan mungkin tahun lalu gitu kan, atau mungkin dengan 2 tahun lalu dengan sekarang tuh gimana tuh proyeksinya mungkin? Oke. Mungkin kondisinya udah beda ya tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau gua lihat itu, memang sekarang IHSG lagi koreksi short term ya dengan target mungkin sekitar 6.700 saja. Dan menurut gua sih itu mungkin akan ya cepet aja lah ya. Paling kalau nggak dicapai dalam 2 hari besok di sisa perdagangan, paling nanti setelah dibuka ya turun sedikit, tapi abis itu potensi rally. Paling sampai ke 67 aja kalau secara teknikal ya. Jadi dia lagi koreksi ya mungkin bentuknya flag lah ya, cenderung koreksi flag. Dan itu akan dicapai dalam waktu dekat sih, kayaknya 6.700 kan nggak jauh-jauh amat ya. Gitu. Mungkin ya paling lama seminggu perdagangan lah, 5 hari perdagangan gua rasa udah bisa capai gitu. Jadi nggak by technical kayak gitu sih ya. Jadi kayaknya nggak akan di-prank lah. Beda soalnya kondisi. Wah ya menarik ya, karena memang juga kalau misalnya kita melihat memang situasi tahun lalu sama sekarang beda ya. Istilahnya kalau di tahun ini udah ada beberapa kartu yang dulu itu, tahun lalu itu masih misterius tapi sudah terbuka sekarang. Jadi kita bisa membuat istilahnya trading plan atau bisa dibilang proyeksi bahkan even prediction yang lebih akurat lah di tahun ini ya, begitu ya. Dan juga tadi dari angka-angka data ekonomi dan juga tadi angka-angka dari data ekonomi Indonesia juga gitu, dan juga tadi data-data ekonomi secara global yang dilihat secara sudah mulai melandai gitu kan. Data ekonomi juga kita yang bagus itu kan bisa menjadi pegangan lah ya buat kita semua gitu, bahwa memang marketnya berbeda dengan tahun lalu begitu kan. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya kita tadi kan udah ngomongin lah ya istilahnya, sebenarnya sentimen negatif ini kan sering banget ya bro dibahas dari tahun lalu ya. Mostly memang suku bunga sih itu gitu kan. Nah tapi kalau dari bro Nick sendiri kira-kira ada nggak nih
sentimen-sentimen yang positif nih, yang menarik, yang mungkin belum sempat ke-mention di TikTok kita nih saat ini, yang teman-teman Cuan Troopers bisa pantau gitu, untuk mungkin sentimen positif yang sedang terjadi sekarang atau mungkin akan terjadi di beberapa bulan ke depan gitu, yang mungkin bisa mereka perhatikan. Hmm. 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 Apa ya? Kalau sekarang mungkin yang lagi update itu ini ya, dolar indeks turun terus ya. Jadi dolar turun, makanya rupiah Ya. menguat, emas menguat. Dan kayaknya banyak yang prediksi emas ini akan menguat sampai 2.300 ya. Banyak yang bilang. Jadi ya mungkin perlu diperhatiin saham-saham yang related ke emas. Ya, kalau yang update sekarang paling yang paling terupdate itu. Kalau sisanya ya the Fed kemungkinan kayaknya nggak akan naikin lagi ya. Kalau kita ngelihat bond yield udah kayak gitu, berarti pasar udah berekspektasi. Musim dividen gimana bro? Kalau musim dividen? Musim dividen oke. Ini mungkin gue bukan orang yang tepat ya kalau menjawab soal dividen, karena kan gue trader. Ya, dividen itu sebenarnya lebih ke investor ya. Kalau buat trader sih dividen itu nggak ada gunanya. Soalnya kan hari ini dapat dividen, terus habis itu besok sahamnya turun senilai dividen. Jadi what's the point kalau buat trader sih gitu ya. Oke, jadi tadi udah dibahas lah ya beberapa sentimen gitu ya teman-temannya semua, dari yang negatif sama ada beberapa sentimen-sentimen yang bisa kita perhatikan juga. Nah, kalau misalnya kita masuk kan kadang-kadang orangnya kalau kita udah membahas tentang ekonomi global, sentimen sana sini, apa gitu ya maksudnya hubungannya dengan pasar modal begitu kan, dan pengennya tahunya ini sektor-sektor apa aja nih yang bakal menarik begitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya dari Bro Nick sendiri bisa di-share aja nggak mungkin secara singkat, atau dijelaskan kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik nih secara personal buat lu untuk diperhatikan teman-teman Cuan Troopers nih. Mungkin by technical nggak apa-apa, atau mungkin ada sentimen-sentimen yang mau di-share juga, boleh bebas. Oke, kalau by technical aja ya. Iya. By technical sebenarnya view gue masih sama kayak waktu IG Live yang pertama sama yang kedua waktu sama Daniel ya. Jadi yang pertama itu sektor rokok ya, itu menarik. Sektor rokok, kemudian ada sektor metal ya, jadi kayak Antam, Inco, MDKA itu juga menarik ya, ini related to EV kayaknya, yang dimana nanti bakal jadi tren lah ya, dan harga nikel juga sekarang bertahan terus di atas 20.000. Terus kalau gue lihat yang punya kans itu juga pulp and paper ya, INKP sama Tekim. Kalau kita melihat laporan keuangannya tahun lalu itu bagus banget ya, dan harganya belum naik ya, kayaknya mungkin lagi diakum. Sama bank ini ya, bank syariah yang kalau gue lihat ya, kayak BRIS, BTPS itu juga menarik. Kayaknya baru segitu deh yang masuk watchlist gue. Oke. Thank you banget. Jadi ini bisa menjadi watchlist juga lah buat teman-teman Cuan Troopers untuk diperhatikan nih, yang udah di-mention sama Bro Nick. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan kita, aku mau ngingetin dulu nih sama teman-teman, pesan-pesan sponsor dulu nggak apa-apa ya Bro? Ya, silakan. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya akun investasi di RDN gitu ya, kalian bisa buka nih di evolve.sekuritas.com. Udah aku pin ya teman-teman ya, kalau kalian misalnya mau buka langsung aja klik, nanti itu langsung ngebawa ke web untuk kalian bisa daftar ya, secara gampang banget lah ya. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu, di Spot by Sekuritas, di aplikasinya sekarang kalian udah bisa beli reksadana langsung ya, produk-produk reksadana Sukor gitu. Jadi mungkin di sini banyak ya bro ya, pasti tahu juga gitu teman-teman investor gitu ya, atau bukan trader juga yang nggak tahu nih sahamnya mau taruh di mana. Nah, jadi akhirnya bingung kan mau beli saham apa, bisa diparkirin dulu lah gitu kan di fitur reksadana dari Sukor Sekuritas. Oke, mungkin kita langsung aja nih bro masuk nih kan, kira-kira saham-saham apa aja nih yang menarik gitu ya, mungkin dari saham-saham defensif yang mungkin bisa juga dimention gitu ya ke teman-teman Cuan Troopers. Ada nggak sih saham-saham yang perlu bisa dibilang perhatian lebih lah buat teman-teman yang lagi nonton malam hari ini? Oke, sebenarnya tadi ya udah gue mention ya, jadi rokok itu gudang garam, top pick gue gudang garam, terus pulp and paper tuh INKP,
untuk bank itu BRIS ya, syariah, jadi yang Ya. syariah related. Sama kalau grupnya metal itu ya mungkin paling bagus Antam ya, apalagi didukung sama kenaikan harga emas ya. Kayaknya yang oke baru segitu, tapi yang boleh dimasukin watchlist lagi, boleh dilihat itu sektor konstruksi sama properti. Ya memang sektor ini sektor buduk lah istilahnya ya, udah lama turun, terus gak pernah naik-naik. Tapi kalau by technical itu dia formasi turunnya tuh udah lengkap ya. Makanya kemarin agak uget-uget dikit ya si konstruksi sama si properti. Nah itu masukin watchlist aja dulu ya, tunggu dulu ya, lihat dulu kira-kira dia ngasih signal reversal nggak. Kalau dia kasih signal reversal ya mungkin boleh di-buy ya, tapi kalau sekarang masukin watchlist dulu aja, dua itu ya, properti sama konstruksi. Gitu. I see. Oke. Ini udah mulai ada beberapa teman-teman yang nanya ya. Teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang satu saham ya, bisa mau mungkin nanya ke Nick gitu ya tentang view-nya dari sisi teknikal satu saham, mungkin bisa dibantu ya di sini juga ya teman-teman. Boleh ya, nanya boleh. langsung. Boleh. Tapi kita kalau misalnya lagi ngomongin tentang saham defensif kan bro, biasanya orang-orang tuh mikirnya big four ini ya, banks gitu kan. Kalau misalnya dari BCA, Mandiri, BRI gitu ya sama BNI, yang secara teknikal menarik itu menurut lu yang mana bro? Yang untuk buat orang-orang masuk nih sekarang, kalau misalnya secara teknikal nih kayaknya oke gitu dari keempat itu. Semuanya menarik sih bank-bank itu ya. Semuanya sebenarnya menarik ya? kalau dari semuanya menarik. Dari technical mereka baru aja breakout, jadi baru aja bikin higher high ya, dia akan bikin impulse baru. Bagus. Tapi memang gue jarang mention, as a trader gue jarang mention saham banking. Soalnya buat gue saham banking itu terlalu kecil maksudnya. Bukan lebam gitu ya. Jadi naik susah, turun juga susah gitu. Tapi buat trader, soalnya kecil. Iya. Jadi gue juga jarang mention. Tapi bagus ya, based on technicalnya sih bagus. 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 Semua bank itu bagus. Oke, mungkin kita sambil ini aja ya, lompat-lompat ya. Kita nanya, ngambil pertanyaan dari teman-teman John Troopers, and then kita move on dari topik yang udah gue siapin. Oke, ada yang nanya nih, Eko Priyono. ADMR gimana tuh secara teknikal? Dia nyangkut bro katanya. ADMR lagi downtrend ya. Ini gue ngomong aja atau perlu tunjukin chat apa nggak perlu? Iya. ADMR tuh lagi, mungkin sambil lihat chat boleh nggak? Boleh bro, boleh banget. Lupa, ntar ya. Iya. Ini bentar ya. Ntar. Gua pindahin dulu ininya. Iya. Wah, di hari ini memang ada root tuh. Kenapa gue jadi nggak bisa join ya? 4,8%. Oh, ya, dah, aman. Gimana ya bro? Kalau gue kepencet apa gimana sih? Oh, ini udah kelihatan kok bro. Ininya, teknik apa? Chartnya. Kelihatan udah? Udah kelihatan. Oh, oke. Sorry. Gelap enggak? Ya, gue pasin dulu lah. Iya. Oke, sorry bro, tadi apa ya sahamnya ya? ADMR. Ya, ADMR. Hari ini memang turun sih 4,89% ya. Bro, suara lu kenapa jadi pelan banget ya? Antara apa yang salah ya? Halo. Ya, ada. Halo bro, boleh ngomong nggak? Halo bro. Ya, halo. Kenapa suara bro kok pelan banget di gue ya? Iya. Gue nyaris nggak bisa ada. Coba. Oh ya, oke. Halo. Iya. Ulang. Sorry. Iya.
Oke, ADMR ya. Iya. Jadi ini ADMR kalau kita lihat kan sebenarnya dia lagi ini ya, Iya. lagi downtrend ya. Jadi ke bawahnya downtrend. Eh ya ini berat kalau saham lagi downtrend buat Hmm. naik ya. Apalagi nih kalau dilihat-lihat ini downtrendnya baru sampai wave 4 ya. Paling Ya. paling bisa naik tuh kalau dia sideways aja. Jadi paling kayak gini aja nih Hmm. ya, naik ini. Tapi nanti jadi kalau kalau apa masih sesuai wave-nya paling dia akan bisa naik gini sedikit. Oh sorry sorry nggak kelihatan ya. Paling naik gitu sedikit, habis itu nanti turun lagi. Ya. Ya, jadi ini belum masih downtrend dan belum ada tanda-tanda reversal ya. Jadi masih sulit. Hmm. Ya. Gue lihat. Jadi kalau ditanya saham ini bisa naik atau enggak, kalau sekarang belum kelihatan. Ya. Per hari ini belum kelihatan dia bisa naik banyak. Itu bro, ADMR. Nextnya apa tadi? Ya. Ya. Jadi ADMR Jadi ini masih paling downtrend ya bro ya, naik-naik belum dikit ada lah. tanda-tanda mau reversal Belum, atau apapun ya. belum. Hmm. Jadi kalau kalau saham udah bentuknya lower low, lower high begini ya akan terus gitu sampai benar-benar nanti dia Ya. bisa reversal. Jadi ADMR ini belum bisa dibilang mau naik ya, malah kalau dilihat Hmm. ya kecuali dia di Ya. sini bisa bikin reversal pattern ya, kalau dia di sini bisa Ah, ya bikin ya. double bottom gitu, itu punya kans, tapi kan sekarang belum kelihatan, jadi gue juga belum bisa bilang ya. Oke. Gitu bro, jadi belum ada tanda-tanda, belum ada solusi buat yang punya ADMR. Ya malahan kalau kalau apa? Kalau view-nya benar malah masih bisa turun lebih banyak. Nah, ini jadi Oke, bisa next apa bro? ya. Oke, sorry, apa lagi tadi? Ya, suaranya agak kecil bro sebentar ya. Oh ya, Ya. Oke, udah aman. Oke, udah. itu jadi untuk ADMR ya. Hmm, Tadi udah hmm. dijawab sama Bro Nick gitu ya, teman-teman. Bukan teman-teman ya, ada satu orang sih. Tapi kayak teman-teman juga kali ya Iya, yang penasaran gitu kan controller. dengan view-nya akan ADMR begitu ya. Kalau misalnya secara teknikal memang kalau dilihat masih downtrend ya. Jadi mungkin Hmm. eh, lama lah ya kira-kira atau nggak belum ada Ya, tanda-tanda belum ada. kebalikan lah ya. Belum Oke, thank you ada. banget Viviana. Ini ada Yuk, yang nanya lagi nih bro. yuk. Sampai bilang ITMG Kak minta tolong dibahas banget nih. ITMG mencelat ke Oke. bawah nih hari ini. Wah ini kayaknya mirip-mirip sama DMR juga gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang nyangkut atau mungkin kaget nih Ya, tiba-tiba sahamnya koreksi gitu ya. ini ya, ITMG ini harusnya yang nanya nih udah dapat dividen kan, 6.000. Hmm. Jadi sebenarnya turunnya nggak jauh-jauh amat. Hmm. Ya, cuma kalau kalau turun jauh ini call itu kan memang harganya udah turun terus Hmm. ya. Memang kemarin rilis laporan keuangan 2002 bagus, tapi kan itu tahun lalu waktu harga call-nya di 400-an. Ya, sekarang harga call udah 200-an, udah tinggal separuhnya. Jadi market pasti udah berekspektasi tahun ini 2023 itu nggak Hmm. akan sebagus tahun lalu. Jadi makanya harganya udah mulai turun juga, udah mulai koreksi. Lagi pula kalau kita lihat call itu harganya kan udah rally dari waktu kita krisis kena COVID Hmm. itu udah hampir 4 kali bagger ya kalau kita ngomongin case ITMG ya, dari 10 ribuan ke 40 ribuan. Jadi kalau dia turun juga ya masih wajar ya. Paling gini, kan call ini view-nya masih turun terus ya si harga Ya. komoditinya. Jadi nanti kalau si ITMG ini ada rebound ke atas ya itu ya manfaatin buat jualan ya, at least bisa BEP lah gitu. Karena biasanya saham kalau udah turun terus nanti juga ada koreksi ke atas ya. Tapi udah dihindarin aja saham kalau apalagi kalau udah bagi dividen ya. Itu the party is over udah. Kalau udah bagi Nah, dividen ya. mantap tuh ya. Gitu. Jadi ITMG juga sama ya. ITMG Hmm. ini ITMG cuma satu jalan tinggal nunggu dia rebound ke atas aja. Hmm. Ya. Dia udah turun banyak dari 40.000 kemarin kan bagi dividen langsung turun. Hari ini turun lagi. Tapi kan hari ini nggak ARB ya. Kalau kemarin 2 hari ARB Ya. karena bagi dividen ya. Sekarang udah nggak ARB jadi ya ini juga ketemu support ya. Jadi mudah-mudahan kalau ini rebound ya ini manfaatin aja buat exit Hmm. ya.
Kalau ini ke atas ini, tapi nggak akan setinggi ke sini, nggak bakal ke 40.000 ya. Paling di tengah-tengah aja. Di Ya, situ ya. 36, 37 aja. Itu di Nah, harga ya, berapa kalau kita bro pakai ya? kalau misalnya kita pakai Vivo ya mungkin Mhm. kira-kira di sekitar 36, 37 lah. Tiga. Oke, oke, oke. Ya. Tapi itu dengan catatan kalau ini mantul ya. Jadi besok kita lihat dulu kalau ini breakdown lagi, target ini juga ikut turun. Ya. Hmm. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan mantul. Soalnya hari ini kan nggak ARB ya. Gitu. Tapi Ya, ya. balik lagi ini tergantung harga call yang tadi gua bilang. Kalau call selama kita libur merah terus, ini bisa jebol. Oke. Siap, Gitu, bro. siap. Oke, thank you ya, Bro Nick. Yo, Untuk thank yang you. pertanyaannya sudah dijawab. Ini banyak banget yang nanya nih. Oke, kita coba satu-satu lagi, Bro nih ya. Oke, Boleh. ada yang nanya lagi nih, Bro, tentang dari Riff First ya. Jadi nanya, Konik Arto secara teknikal apakah memungkinkan balik ke belasan ribu lagi? Ya kalau secara teknikal mah nggak kelihatan. Kalaupun bisa masih lama ya, masih lama. Rebound bisa, tapi mungkin nggak sampai ke 20 ribuan ya. Kalau misalnya nanti The Fed berhenti naikin suku bunga, ya bahkan nanti mungkin syukur-syukur semester 2 itu turun, ya saham Arto ini punya kans lah buat rebound ya. Tapi ini yang penting saham Arto ini turunnya itu udah cukup banyak ya, secara wave juga udah cukup lengkap, jadi dia nggak bakal turun drastis lagi ya. Paling sideways saja di area 2000-an ya, nggak bakal drastis lagi. Tapi kalau mau naik ya kita mesti tunggu ada reversal pattern dulu ya. Kalau kita teknikal kan ya kita nunggu tanda, ibaratnya kita nunggu mendung dulu kalau pengen tahu hujan apa enggak gitu. Masalahnya sekarang masih belum kelihatan. Tapi kalau bisa, cuma masalahnya kapan gitu. Itu yang kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau teknikal bisa. At least kalau ke 10.000 aja itu ada possibility ya, cuma entah kapan gitu. Paling itu nunggu suku bunganya turun dulu. Jadi lebih ke arah time frame lah ya. Tapi kan kalau misalnya sebagai trader gitu ya, aku pernah mendengar katanya kan kenapa memaksakan di satu saham kalau ada banyak lagi saham-saham lain yang lebih menarik gitu bro ya. Betul. Hindarin dulu lah saham-saham yang lagi downtrend ini ya. Ini berat ya, Arto mungkin sideways aja, tapi buat naik kenceng ke atas mungkin masih sulit kalau tahun ini. Ya. Oke, thank you banget udah dijawab ya, Konik. Untuk tadi yang nanya udah dijawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ini ada 2-3 orang nih yang nanya saham yang sama. Sahamnya adalah Waskita bro. Gimana nih view-nya secara teknikal kalau dari Bro Nick akan Waskita? Oke. Kalau belum punya saham Waskita, mendingan gak usah beli. Ya. Kalaupun misalnya minat saham konstruksi, itu lebih baik lihatnya Wika atau PPPP aja. Ya, daripada Waskita. Jadi Waskita secara keuangan laporan kayaknya hancur lebur ya. Mendingan Wika sama PPPP. Kalau belum punya. Ya. Tapi kalau udah punya, yang seperti tadi gue bilang ya, jadi sektor ini udah habis-habisan turunnya ya. Kemarin itu ada sedikit uget-uget gitu ya. Mungkin bisa ada rebound kalau kondisinya semua mendukung ya. Kalau The Fed nggak naikin lagi, karena konstruksi properti itu juga sensitif ya terhadap suku bunga. Kalau The Fed nggak naikin lagi ya mungkin bisa lah si Waskita ini reversal mungkin ke area berapa ya? Ya kalau based on technical mungkin bisa rebound ke area 400-an lah Waskita ini ya. Tapi ini nunggu The Fed nggak naikin suku bunga atau bahkan setelah suku bunganya diturunin sama dia. Jadi nggak akan di semester ini ya. Paling akhir-akhir semester 2 aja. Tapi punya kan nggak, kalau by technical sih punya ya. Cuman kalau sentimen secara realnya memang nggak ada buat saham ya. Jadi cuman based on technical ada peluang. Oke. Siap. Thank you banget bro, udah dijawab lagi. Ini kita lanjut lagi ya ke pertanyaannya. Ini ada yang nanya dari Dewa nih. View-nya gimana nih Konik tentang Medco bro?
MDC kan. Soalnya hari ini kalau aku lihat hari ini memang dia salah satu top gainer begitu kan. Mungkin ada yang nanya apakah masih bisa masuk ataukah di hold gitu kan. Nah, gimana Oke. nih? Eh, gua hapus dulu gambarnya. Oke, Medco ini kalau misalnya bisa breakout dari ini ya, titik yang tertinggi sebelumnya, bisa breakout dari previous previous high di sini, itu bisa di buy ya. Tapi habis di buy, ya nanti mesti lihat lagi ya. Ini bisa naik terus atau enggak. Tapi kalau dia bisa breakout, at least yang bisa kita lihat sekarang tuh ya dia akan membentuk gerakan kayak gini ya. Jadi, nah gini doang. Baru sampai sini ya. Naik lagi atau enggak itu nanti mesti dilihat lagi karena sampai sini itu nanti opsinya banyak ya. Opsinya bisa banyak. Bisa dia melanjutkan impulse wave-nya atau dia bisa bikin koreksi kompleks penan itu banyak yang bisa terjadi. Cuman kalau kita ngelihat harga oil sekarang di 80-an ya, sementara kemarin di 100-an, ya mungkin sulit juga ya buat Medco ini bisa langsung bablas lagi ke atas. Kalau view gue sih ya dia akan sideways di area sini aja. Jadi dia akan naik, zigzag, nanti turun dulu, zigzag lagi, nanti baru kalau memang semuanya mendukung baru punyakan sebuah rally ke atas melebihi previous high sebelumnya. Tapi kalau sekarang paling view gue jangka pendek baru ini aja ya. Jadi kalau breakout ini boleh di-buy tapi buat trading ya. Cuan secukupnya aja bungkus gitu ya. Kira-kira mungkin ya cuan 10-15% dapat lah. Oke. Ya. Oke, jadi itu sangat menjawab banget ya kalau dari aku ngeliatnya ya tadi buat teman cuan troopers yang bertanya begitu ya. Jadi harus tetap hati-hati juga begitu ya kalau misalnya kita melihat satu saham gitu ya menjadi salah satu top gainer. Tapi kalau secara teknikal tadi biasanya kalau udah naiknya cukup tinggi dia ada kemungkinan koreksi di next day gitu bro ya. Atau bisa dibilang juga koreksi sehat gitu kan. Dan mungkin juga bisa juga melanjutkan kenaikannya juga begitu. Jadi penting juga kalau kita bisa untuk mengerti lah ya secara teknikalnya bagaimana supaya kita juga bisa melakukan trading plan yang memiliki possibility yang lebih besar gitu dengan tujuan dan goals kita gitu ya dalam trading. Ya kalau jangka pendek mungkin 1.300 bisa lah ya Medco ya. 1.300. Oke. Jadi ada potensi 1.300 sekitar tadi 20% ya. Oke, kita lanjut lagi bro ya pertanyaannya ya bro. Tadi kan nih Bro Nick nih mention nih tentang industri rokok gitu ya. Tadi kan mention tentang gudang garam ya bro, betul ya? Betul. Ya, ini ada yang nanya tentang HMSP bro, gimana? HMSP sebetulnya juga sama, cuman kemarin HMSP kan ngeluarin laporan keuangan jelek ya, jadi langsung dibantai sama market. Kayak gitu lihat ya. Kalau di technical HMSP mungkin bagusan GGRM ya. Jadi ini ada yang turun drastis begini ya, ini sulit buat tiba-tiba balik arah, sulit ya. Ini udah kayak gini, jadi biasanya dia uget-uget lah di sekitar sini gitu, uget-uget nanti baru naik lagi. Gitu. Jadi ini takes time kalau HMSP ya. Tapi ya oke, secara saham oke, harusnya sih kalau gudang garam naik si HMSP juga bisa ke bawah ya. Cuma kalau based on chart doang, GGRM lebih bagus daripada HMSP. Ya. Oke, jadi kalau misalnya mau jadi kalau belum punya ambil GGRM, tapi nanti tunggu koreksi sedikit lagi ya. Tapi kalau HMSP-nya udah punya, ya udah di hold aja, nunggu aja, nanti juga ikut naik kok ujung-ujungnya. Gitu. Ya. Tapi kalau belum punya pilih GGRM aja. Oke, itu udah enak banget ya teman-teman cuan troopers ya, kita ada dapat saham yang bisa menjadi masuk dalam watchlist kita ya, udah di-mention nih tadi sama Bro Nick. Oke, jadi buat tadi teman yang nanya ini tentang saham HMSP sudah terjawab ya, jadi kita mau lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Oh nih ada yang mention tentang
BMRI tadi kita udah bahas ya, buat teman-teman cuan troopers mungkin yang tadi ada kelewat di awal tadi kita udah mention, aku udah nanya nih tadi sama Nick gimana pendapatnya gitu ya tentang Big Four Banks begitu kan. Hmm. Dan sebenarnya kalau untuk masuk ke Big Four Banks sebenarnya selalu bagus begitu ya momennya ya. Cuma Iya. mungkin nggak menjadi saham pilihan pertama untuk Nick gitu ya. Tapi ini Buat tetap trading ya. subjektif ya Ya. teman-temannya betul ya untuk trading Hmm. ya karena Nick prefer gitu ya mungkin saham-saham yang tadi apa ya bahasanya tadi lu bilang apa ya bro? Hmm. Iya, yang kenceng lah kalau naik ya. Ya, nah Kalau begitu. banking ini kan naiknya lemot ya, 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 walaupun turun juga ya, lemot gitu. ya, ya, ya. Ya, jadi untuk BMRI mungkin jawabannya seperti begitu aja. Tapi semuanya balik ya, teman-teman. Aku mau balikin lagi ke teman-teman. Ini semuanya disclaimer on, begitu ya. Setiap Mm-mm, orang punya mm-mm. tujuan trading, bahkan investasi yang berbeda caranya juga. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol sama Nick kan untuk kita mempelajari view-view, cara dia trading dan uh, insight-insight yang bisa dia berikan untuk istilahnya memberikan apa ya pelajaran lah buat kita semua untuk lebih pintar nih dalam berinvestasi dan juga trading di pasar modal. Oke, kita Mm-mm. lanjut lagi bro nih ada pertanyaan dari Gunawan. Kalau NICL gimana nih kok katanya? Waduh, kalau NICL sih nggak bisa pakai technical itu. Itu harus pakai info bandar sama orang dalam kalau saham begini. Oke, gue NICL coba lihat aja ya based on technical ya ya. ya ya. Tapi sekali lagi ya, memang technical kalau di saham-saham ginian itu nggak gitu reliable ya. Soalnya ini kan Hmm, hmm, tergantung dari si pembandar ya. hmm, hmm. eh Oke, kayaknya kalau gue lihat NICL mungkin masih ada kans turun ya sedikit Hmm. lagi, kira-kira ke support yang inilah. Habis itu dia punya kans buat rebound. Tapi ini rebound bukan bukan naik lebih tinggi ya. Sementara kalau gue lihat jadi mungkin akan turun ke sini terus naik, tapi naiknya separuh aja, dikit untuk nanti turun lebih dalam lagi Hmm. ya. Tapi titik ini kemungkinan besar akan dicapai yang ini ya. Ini apalagi kalau teman-teman yang udah belajar technical pasti bisa lihat ini udah ada divergen ya di sini ya, masih di divergen, jadi titik itu kemungkinan bisa dicapai ya. Yang ini nih, titik di Oke. sini nih 260 itu 26 berapa nih? 26 266 lah ya, 266 tuh titik yang kemungkinan besar akan dicapai ya. Jadi kalau mau beli ya di situ ya, tapi ini fast trade ya, jadi model kayak gini ya cuanku jangan lama-lama itu. Jadi view gue di NICL bentuk gerakannya kan kayak gini ya, jadi ke support ini kemudian akan ada rebound tapi nanti turun lebih dalam Oke. itu guys. Oke, thank you banget bro. Buat tadi Gunawan Hmm. yang tentang NICL udah dijawab ya. Ini ada pertanyaan nih bro. Ini gue juga mungkin kita eh, keluar dulu sedikit dari mau nanya tentang saham gitu ya. Ada teman-teman nih yang Hmm. nanya yang kebetulan gue juga mau tahu sih. Lo kalau Hmm. misalnya nih melihat suatu eh, tren atau pattern gitu ya dari saham, itu pakai indikator Ah, apa sih bro biasanya analisanya? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman cuan troopers. Kalau ada yang nanya nih, Konik pakai indikator ah. apa nih? Analisa kasih tahu dong katanya. Oke, gini sebenarnya kalau analisa itu nggak pakai indikator juga nggak apa-apa ya sebetulnya. Yang penting tuh gerakan apa price actionnya ya, jadi chart yang di dalamnya ini yang lebih penting sebenarnya daripada indikator. Tapi kalau buat bantu-bantu, gua ada ya ini volume sih ini ya standar, ada volume, MACD sama stokastik. Ya. Itu aja sih, ya. Itu aja. Jadi Betul. gini, indikator tuh terbagi jadi dua kelompok besar ya. Ada trend indikator, ada osilator. Jadi sebenarnya nggak usah dipakai semua, satu aja. Hmm. Jadi di case ini osilator gue pakai stokastik. Kalau trend indikator ya gue pakai moving average. Kalau MACD ini kan kombinasi antara uh, osilator sama trend indikator ya, jadi Hmm. dipakai. Sisanya tuh mirip-mirip. Jadi kalau stokastik, RSI, apalagi semua yang bentuknya osilator, pokoknya yang
Pokoknya indikator yang angkanya itu 0 sampai 100 itu semua osilator, jadi mirip-mirip. Gitu. Nah, kalau indikator yang nempel di harga, ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu Bollinger Band, Parabolic SAR, itu kan indikator nempel di harga, dia bukan di kolom tersendiri gini ya. Itu berarti tren indikator. Jadi indikator itu bisa baca tren. Kalau osilator itu nggak bisa baca tren, dia bacanya momentum. Kelompok besarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup satu aja, osilator cukup pakai satu, tren indikator cukup pakai satu. Kalau pakainya semua itu biasa malah bingung ya. Pakai 10 indikator osilator. Ya, 5 bilang buy, 5 bilang sell. Bingung gitu. Biasanya gitu. Iya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ngomongin tentang balik dari tentang indikator begitu ya, sebenarnya simplicity is. Sorry bro, Sorry, putus ya. putus tadi. Ya. Suara bro nggak kedengeran. Tadi balik sedikit ke membahas tentang indikator-indikator yang digunakan nih sama Brownick itu bisa dibilang simplicity is key juga lah bro ya. Kalau misalnya kita banyak menggunakan indikator nanti susah. Soalnya pernah tuh ini yang awalnya bisa jadi baik, kok tiba-tiba jadi kayaknya better sell gitu kan karena indikatornya terlalu tinggi. Iya. Iya. Indikatornya soalnya kalau beda-beda, yang satu bilang baik, satu bilang sell, biasanya gitu. Nah, ya. Jadi kuasain aja satu, tapi tahu cara pakainya gitu. Cukup kayak gitu. Oke. Nah itu udah menjawab ya buat teman-teman nih mungkin yang penasaran juga gitu kan bagaimana nih Nick istilahnya cara menganalisis satu saham gitu ya. Oke, kita lanjut nih bro ya. Ada pertanyaan dari Laris nih, nanya tentang ASA bro. Ditanya, ASA akankah menjadi pattern double bottom? ASA. Kalau double bottom sih masih, iya punya kans ya, Tapi ini kan sebenarnya dia udah ini ya, jadi kalau kayak gini tuh dia dari downtrend ya, jadi udah downtrend terus dia sideways biasanya habis itu naik. Ya, cuman kalau kita sekarang trading ya kita paling kesini dulu ya, namanya sideways tuh bottom ketemu bottom nanti top ketemu top ya, jadi dia punya kans kesini. Cuman nanti dari sini ya lihat lagi, kalau dia bisa breakout berarti double bottom, tapi kalau dia turun lagi berarti dia lanjut sideways lagi, ngelanjutin lagi gini ya. Jadi tergantung dari titik ini tuh dia akan sangat menentukan perjalanan selanjutnya. Gitu. Tapi dari sini punya kans buat ke sini. Gitu. Nanti dari titik ini baru ambigu ya, bisa naik bisa turun. Kurang lebih gitu guys. Oke, mungkin kita 2 pertanyaan lagi bro ya. Boleh bro. Oke. Oh ini pas banget nih 2 orang nanya tentang Excel bro. Mungkin boleh dijawab kali ya buat teman-teman cuan troopers nih yang nanya. Kalau secara teknikal nih view dari Nick gimana nih Excel? Ya. Excel tuh ya masih harus ini ya. Ini masih harus turun sekali lagi ya. Cuma ini turunnya kemana itu kalau secara teknikal nggak gitu mudah diprediksi ya. Jadi masih ada. Kita lihat support terdekat. Oke, ini udah tembus ya. Ini Excel itu lagi downtrend juga ya. Jadi saran gue kalau belum punya dihindarin. Kalau udah punya nanti manfaatin kalau misalnya terjadi rebound ya. Biasanya kalau kayak gini tuh biasanya ini ya kemungkinannya gini. Jadi dia akan nentu garis ini ya, entah di mana. Jadi kalau ditanya harganya beda-beda karena garisnya ini kan beda hari beda harga ya. Tapi kemungkinan akan turun lagi kena garis ini buat yang ketiga kali. Setelah itu akan ada rebound dari sini ya. Ya reboundnya biasanya bentuknya zigzag gitu. Nah itu nanti dimanfaatin lah buat exit ya. Tapi
kalau sekarang dalam jangka waktu dekat ini akan cenderung turun terus sampai menyentuh garis ini ya. Kalau gua kira-kira mungkin ini kira-kira ya, karena mungkin 1.600 lah. Ya, ya. Kira-kira 1.600-an ya. Habis itu dia punya kans buat ya. Iya, dia masih harus turun sekali lagi. Ya, 1.600-an lah area situ. Nanti dari situ baru dia punya kans buat rebound. 1.600-an ya bro ya. Oke. Oke. Oke, kita mungkin ambil satu lagi ya teman-teman ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah dari Jo nih, BJBR bro. Kalau secara teknikal gimana nih? BJBR. Kalau secara 5 hari sih udah minus 7% ya, aku lihat di sini. Tapi hari ini dia kenapa gini ya? Ini kayaknya bagi dividen ini kemarin. Oh, ini Tuan Troopers ini mau dapat dividen tapi nggak mau sahamnya turun nih, repot ya. Mana nih? Dia kan kemarin dapat dividen 104 ya. Jadi kalau kemarin turun 104 poin wajar. Cuman ya itu ya. Ini apa dividennya 104 poin tapi turunnya udah baru 100 poin. Terus 100 poin guys, masih cuan itu. Dapat dari dividennya cuan 0, berapa tuh. Nah, itulah kenapa kalau kita trader ya, bedain trader sama investor ya. Kalau kita trader sebenarnya dapat dividen itu nggak ada poin kalau buat trader ya. Beda kalau teman-teman investor ya. Nah, karena gitu ya, habis dapat terus dibanting sahamnya nggak bisa jual juga kan, turun juga. Akhirnya sama-sama aja, malah dividen dapatnya nanti lama. Gitu. Ini sih turun karena dividen aja ya, jadi nggak perlu dikhawatirin. Kan dividen dapatnya tadi 104, ini baru turun 100, jadi masih ngejar 4 poin lagi buat dia beresin dividennya ya. Kenapa sih saham kalau habis bagi dividen turun? Karena harga saham ini udah mengandung dividennya, jadi kalau dividennya kita ambil 100 ya harga sahamnya turun 100 gitu. Gitu ya. Jadi BJBR tuh nggak perlu khawatir, dia turunnya hanya karena bagi dividen. Tadi yang nanya Jo ya, udah dijawab ya sama Nick tentang saham BJBR. Oke, I think untuk Q&A sessionnya kita udah selesai dulu ya teman-teman, karena kita udah di jam 9.30. Tapi nih buat teman-teman mungkin yang ada ketinggalan gitu nontonnya tadi ya dari awal, atau mungkin mulai joinnya di pertengahan, ini IG live-nya di save ya teman-teman ya, di Sukor Sekuritas Instagram. Jadi kalau kalian mau cek nih pembicaraannya apa aja, dan saham-saham yang udah dibahas juga tadi banyak, begitu teman-teman bisa nih langsung aja buka di IG-nya Sukor Sekuritas. Nah teman-teman juga bisa nih langsung follow langsung ya Instagramnya dari Brother Nick Hansen di sini ya. Aku lihat sih IG-nya banyak memberikan edukasi juga ya bro ya, tentang secara melihat saham secara teknikal dan sebagainya. Jadi teman-teman juga nih perlu follow untuk bisa belajar, dan tentunya kedepannya kita akan ada IG live bareng lagi bro ya. Kita akan membahas topik-topik yang menarik juga begitu. Oke, mungkin dari aku itu aja bro Nick, thank you banget waktunya. Thank you, ya thank you juga bro udah ngundang. Thank you juga teman-teman semua udah dengerin. Ya, terima kasih juga buat teman-teman Cuan Troopers yang udah nonton ya malam IG live ini. Memang angkanya kita stabil banget dan terus naik. Oke bro Nick, sampai kita ketemu lagi di waktu-waktu lainnya bro ya. Thank you bro, thank you, see you. Happy weekend juga.